Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat dongeng malam, kali ini kita bertemu dalam cerita ke 29 di channel ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang masih era 70-an ya, 70-80 lah. Cerita klasik di mana cerita seorang anak yang bermain pas di malam bulan purnama dan dia terpisah dari teman-temannya dan masuk ke alam atau dimensi yang bukan dari dimensi alam manusia, jadi bisa dibilang masuk ke alam gaib dan tersesat di sana sekitar hampir 3 harian. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah sudi atau menyempatkan diri untuk menonton video di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita ini terjadi pada sekitar tahun 70-an akhir di sebuah desa, terjadi di sebuah desa yang dibilang waktu itu masih pelosok, dan memang pada saat itu masih jauh dari era modernisasi. Saat itu belum ada listrik, belum ada jalan aspal, pokoknya masih era-era zaman dulu lah, masih alami banget. Hiburannya paling hanya radio aja. Jadi setiap tanggal 13 sampai tanggal 17 dalam penanggalan Jawa itu sendiri kan adalah penanggalan bulan. Jadi mulai tanggal 13, 14, 15 itu adalah bulan purnama, 16, 17 ini adalah sisa-sisa dari bulan purnama itu sendiri, dimana waktu itu dimanfaatkan oleh orang tua, remaja atau anak-anak itu untuk adalah sebuah momen untuk berkumpul di halaman rumah atau bermain-main di bawah sinar bulan itu sendiri, karena waktu itu penerangan hanya mengandalkan lampu minyak. Jadi kalau pas bulan purnama itu rasanya sangat beda. Itu rasanya cukup beda dan cukup menggembirakan. Apalagi kalau pas musim kemarau. Jadi di mana-mana itu terlihat terang dan indah banget serta syahdu lah. Nah, cerita ini diceritakan oleh nama dan tempat saya samarkan untuk privasi, dan cerita ini diceritakan oleh Mas, sebut saja namanya Mas Larso ya, Mas Larso, dan pengalaman ini dialami oleh temannya Mas Larso ini sendiri, karena dia perempuan yang mengalami adalah perempuan, sebut aja Mbak Ririn ya namanya, Mbak Ririn dan Mas Larso. Pada tahun 70-an akhir menjelang 80 ya, pokoknya mungkin di 77 78 lah itu, Mas Larso dan Mbak Ririn ini adalah mereka satu letting, satu angkatan, satu umuran. Waktu itu usia mereka sekitar 7 atau 8 tahun, jadi masih usia anak-anak. Dan seperti anak-anak kebanyakan, kalau pas momen yang paling menyenangkan zaman dulu adalah selain tempat keramaian, berkumpul bersama teman-teman di malam hari, karena itu sesuatu yang beda banget, excited banget. Jadi ceritanya malam itu adalah malam bulan purnama. Nah, itu adalah punya waktu sekitar 4 atau 5 hari untuk mendapatkan sinar bulan yang cukup terang ya, jadi bisa untuk bermain itu. Jadi waktu itu sekitar benar-benar tanggal 15 pas bulan sempurna bulat itu, setelah
anak-anak selesai belajar, mungkin sekitar habis isya ya, kan zaman dulu orang tua masih ada yang ngeteh di luar atau apa di luar. Nah, si Mas Larso ini bersama teman-temannya, mereka bermain, ada sekitar 7 anak lah, sekitar 7 sampai 8 anak yang rumahnya nggak begitu jauh dari rumah Mas Larso itu sendiri. Dan kemudian kalau di sana tiap rumah itu punya, setiap rumah punya halaman yang cukup luas ya, karena kan digunakan untuk menjemur hasil tani, pokoknya untuk multifungsi ya, untuk menaruh barang-barang atau untuk apalah. Itu mereka pasti punya halaman rumah yang luas, dan itu dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain itu sendiri. Dan permainannya itu pun bermacam-macam ya, ada, mereka berganti-ganti lah. Setelah mereka berkumpul, akhirnya ayo dolanan yuk, dolan apa? Waktu itu gobak sodor, tradisional Jawa tuh ada gobak sodor, ada jamuran, terus ada apa namanya, yang saling pegang-pegangan, itu udah lupa sih namanya, dulu pernah mainin juga, saling pegang-pegangan diangkat, terus yang lompat-lompat tapi bukan lompat tali. Nah, yang terus guderan, nah guderan itu berada di dalam lingkaran, terus ada yang pokoknya yang jaga itu di luar lingkaran, yang posisi menang itu di dalam lingkaran, dan yang jaga ini ngejar-ngejar dari luar supaya bisa nyolek yang ada di dalam itu biar jaga. Nah, yang paling asik lagi adalah bereman. Bereman itu berem dari kata merem ya, bukan merah. Kalau bahasa Sunda kan merah. Nah, bereman ini yang apa namanya? Jadi mereka bikin lingkaran yang sangat luas. Lingkaran atau lingkaran mungkin buat saya juga lupa sih. Lingkaran sangat luas. Terus yang jaga itu matanya ditutup. Nah, yang jaga itu matanya ditutup kan, tutup banget. Terus akhirnya dia harus mengejar atau mendapatkan satu dari teman-teman tersebut untuk jadi yang tertangkap oleh yang di matanya ditutup itu jaga gitulah intinya. Nah, karena posisi permainan ganti-gantian dari gobak sodor, guderan, sampai apa tadi, jamuran, macam-macam kan memakan waktu ya. Setelah bosan ganti. Nah, sekitar jam 10 malam nih orang tua udah mulai pada masuk kan, cuman pada pesan sama anaknya, udah malam, udah masuk gitu, apa mainnya besok masih terang bulan gitu. Nah, si anak-anak ini karena benar-benar lagi asik main, mereka ya sedikit beralasan lah, ngeyel gitu misalnya, kan bentar lagi gitu. Nah, akhirnya apa namanya, mereka sepakat ya udah ntar setengah jam lagi tuh, sekarang main bermain lanjutin. Nah, yang jaga siapa nih? Kebetulan waktu itu yang jaga adalah Mbak Ririn. Itu udah sekitar jam setengah 10-an malam itu. Akhirnya Mbak Ririn matanya ditutup dan dia mulai mengejar-ngejar temannya tersebut, dan cukup lama itu nggak berhasil menangkap temannya sama sekali kan, hingga akhirnya apa namanya, salah satu dari si anak yang bermain itu melihat ke kan halaman pojokan sana kan kebun, melihat ke sana kok ada orang, warnanya putih, rambutnya panjang gitu kan. Itu orang apa siapa ya? Dia melihat ke sana sendirian kan, karena kena sinar bulan tuh agak jelas, agak enggak ketutupan bayangan-bayangan pohon itu. Tidak lagi bergerak-gerak, tapi tingginya sih sama kayak orang dewasa gitu kan. Hingga si anak ini memanggil temannya satu lagi, sini, kenapa kata teman, kamu lihat nggak di pojokan sana? Mana? Oh no, kayak ada orang gitu. Terus temennya, oh iya ada orang. Nah, dalam posisi itu mereka nggak konsentrasi ke situ, karena mereka harus berlari menghindari sergapan Mbak Ririn yang lagi jaga berman itu, jangan sampai tertangkap kan. Hingga akhirnya temen yang satu ini memanggil Mas Larso itu sambil bisik-bisik, sok merene ya. Bro, ono wong nang pojokan kono. Sosok sini, kamu lihat orang nggak di pojokan sana, di dekat pohon katanya, yang ketutup bayangan pohon itu.
Akhirnya si Mas Larso pun ke pojokan itu dan melihat dari sana kan, wah iya jangan-jangan setan katanya. Nggak boleh ngomong gitu katanya. Ya coba siapa, kan nggak ada orang lagi kan selain kita di sini, bapak-bapak kita sama ibu kita udah pada masuk katanya. Oh iya ya, akhirnya dari situ tuh rasa takut kan udah ada, karena emang anak-anak zaman dulu rasa ketakutannya berlebih, apalagi kepada makhluk seperti itu ya, sangat menakutkan dan memberi teror tersendiri. Tapi malam itu tidak, malam itu malah terbesit ide nakal dari apa, anak-anak tersebut. Dan Mas Larso pun juga termakan oleh ide tersebut. Akhirnya jadi idenya begini, bagaimana kalau si Ririn kita tinggal di sini, kita diem-diem aja, kita kabur pulang ke rumah, kita kerjain dia katanya. Tapi kalau ada itu gimana? Gak apa-apa, udah kita kerjain aja katanya. Gak, akhirnya mereka pun memberi kode pada teman mereka satu persatu, dan apa, mereka pun masuk pulang ke rumah kan, pulang ke rumah masing-masing. Udah, setelah pulang ke rumah, nah, ini apa namanya, karena udah jam 10 malam, terus suara anak-anak bermain kok udah gak ada. Nah, dari apa namanya, keluarga Mbak Ririn ini sempat curiga kok Ririn udah belum pulang ya, karena rumahnya kan selisih 3 rumah dari situ. Jadi suara anak main-main, teriak-teriak, tertawa-tawa itu harusnya terdengar jelas ya. Tapi itu udah nggak ada suara anak-anak, nggak ada apa namanya, nggak ada suara ketawa-tawa nih, anak-anak kemana katanya. Akhirnya setelah beberapa saat, mungkin 20 menitan lah, dari suara anak-anak itu tertawa itu menghilang, bapaknya ini keluar mencari Ririn loh, menuju ke halaman rumah di mana waktu itu anak-anak itu bermain. Sampai situ bapaknya udah nggak ngeliat apa-apa, kok sepi gitu, kok sepi nih, anak-anak pada kemana. Dicari-cari nggak ada. Akhirnya kan panik, bapaknya pulang lagi, bu, anak-anak udah nggak ada yang main, nggak ada orang. Loh, kok Ririn belum pulang katanya. Ya udah, coba tanya ke tempat itu si bapaknya Larso. Nah, akhirnya bapaknya keluar lagi dan mengetuk pintu. Dan ternyata mereka belum tidur kan. Ditanya tuh, loh ada apa pak? Nggak, si Larso udah pulang. Loh udah lama kok, udah pada tidur, anak-anak udah pada bubar tadi, sekitar jam 10-an tadi. Loh kok si Ririn belum pulang ya, kemana dia? Masa belum pulang? Akhirnya ternyata si Mas Larso ini belum tidur, dibangunin kan. So, kamu tadi ngeliat Ririn nggak katanya? Oh iya, tadi udah pada pulang pak semuanya katanya. Main tuh sudah pada bubar pulang. Ada yang lihat Ririn pulang nggak? Ya lihat orang pulang. Ternyata itu Mas Larso berbohong. Apa ke rumah si temennya yang ini ya. Akhirnya malam itu bapaknya Mbak Ririn dan bapaknya Mas Larso itu keliling ke tempat tetangganya yang anaknya malam itu ikut bermain di halaman tersebut, dan satu persatu datengin. Ternyata Ririn nggak ada, dan ternyata anak-anak itu udah sepakat ngerjain Ririn. Ntar bilang aja bahwa apa, si Ririn udah pulang bareng kita. Nah, itu mereka pegang janji itu, sehingga nggak, orang tuanya nggak mendapat keterangan yang valid kemana si Ririn sendiri. Dan setelah kejadian itu si Mas Larso pun dia cukup menyesal, karena kenapa tadi ngerjain Ririn ya. Jadi si Ririn kemana gitu kan. Ya, akhirnya malam itu orang tua pada keluar lagi kan, mereka apa namanya, mereka mencari di halaman tempat mereka bermain itu. Kemudian karena rame, akhirnya mereka memanggil warga yang datang satu persatu. Mereka menceritakan kronologi seperti ini, yang kronologinya adalah hasil rekayasa teman-temannya, itu bohong. Akhirnya malam itu Mbak Ririn dinyatakan hilang. Dan akhirnya warga pun mulai menyusuri kebun-kebun, mulai dan nggak jauh dari situ ya, dari pohon-pohon yang di atas tempat-tempat angker disisir semua.
Hingga akhirnya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi itu pencarian nihil, dan warga menghentikan pencarian untuk dilanjutkan besok pagi. Ya sebagai orang tua yang kehilangan anak pasti nggak akan tenang, nggak akan bisa tidur atau apa. Hingga akhirnya pagi pun tiba, warga mulai mencari lagi dan nggak ketemu. Sekitar siang harinya, kemudian ada usulan dari warga, bagaimana kalau minta tolong sama Simbah ini gitu. Ini saya rasa Ririn bukan hilang biasa, ada yang ngebawa. Oh iya, nggak apa-apa sih mas, kata orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pun sepakat menuju ke rumah si mbah atau sesepuh tersebut kan. Sesepuh itu berada di luar desa, atau anggap aja orang pintar yang biasa menangani orang hilang yang disembunyikan oleh makhluk goib gitu ya. Hingga akhirnya sampailah ke tempat orang tersebut dan menyampaikan maksud dan tujuannya. Akhirnya ya udah, nanti malam saya ke sana, ke tempat sampaian, tempat kejadiannya di mana. Untuk saat ini saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan hari ini, tapi nggak apa-apa, ini anak sampean si Ririn ini nggak jauh kok, nanti ketemu, tenang aja dan berdoa aja, tapi nanti ketemu, ini belum jauh dan masih bisa diketemukan katanya. Kalau di desa masih mau melanjutkan pencarian ya nggak apa-apa, tapi kalau mau menunggu saya nanti malam ya nggak apa-apa, monggo terserah. Tapi ini menurut saya Ririn belum jauh dan masih bisa ditemukan. Akhirnya mendapat penjelasan seperti itu sih bapaknya Mas Ririn ini, Mbak Ririn agak tenang dan pulang. Kemudian berita itu disampaikan pada warga, ya udah, akhirnya warga hanya yang mencari itu hanya yang iseng-iseng aja, barangkali ketemu, jadi nggak terlalu fokus. Hingga akhirnya malam harinya si Mbah itu datang ke situ dan warga udah banyak yang menunggu ya, termasuk anak-anak dan Mas Larso itu sendiri. Dan akhirnya melakukan ritual, dan ternyata menurut Mas Larso dan teman-temannya itu orang tua tersebut menuju ke arah pojokan di mana kemarin mereka melihat sosok berwarna putih dengan rambut panjang itu, tapi nggak jelas bentuknya seperti apa. Dan di situ dia seperti berkomunikasi, tapi warga nggak ada yang jelas itu ngomong apa, ini cuma seperti body language atau bahasa tubuh gitu. Hingga akhirnya prosesi ritual berjalan sekitar 3 jam, sekitar 30 menit. Itu pun selesai dan mereka ngobrol-ngobrol, dan si Mbah ini menyampaikan ini, ya gini mas, pada warga, gini mas, Pak nggak usah panik, ini kita tunggu sampai besok malam aja. Kita siap-siap di sini, kita jemput si Ririn. Tapi kalau malam ini tetap masih mau melakukan pencarian ya silakan, monggo, nggak apa-apa. Kalau yang melakukan pencarian ya nggak apa-apa, tapi menurut saya kita tunggu besok malam aja gitu. Ya udah, akhirnya saya mohon pamit, besok malam saya kesini gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ya, akhirnya malam itu ngobrol-ngobrol dan sebagian ini pulang ke rumah. Dan tetap aja keluarga Mbak Ririn, bapak dan ibunya ini tetap aja gelisah kan. Mereka nggak sabar menunggu hari esok dan tetap berharap sesuatu yang baik terjadi pada anaknya, nggak ada hal buruk yang menimpa gitu. Ya akhirnya pagi dan sampailah ke besoknya malam itu, dan benar saja si Mbah ini menepati janjinya dan datang ke tempat tersebut kan. Dia mengajak bapaknya Mbak Ririn menuju sekitar habis Isya, menuju ke tempat pojokan sana, pojokan apa namanya yang ada pohon itu, dan ayo mas kesini, kita jemput Ririn. Ya udah, sampai di situ dia berbicara pada bapaknya Mbak Ririn tersebut, mas coba kamu panggil Ririn. Rin, pulang, bapak ada di sini, bapak jemput kamu, pulang cepetan.
akhirnya bapak itu menirukan apa yang disuruh diucapkan oleh si mbah tersebut, dan itu diulangi hampir tiga kali dan tiba-tiba dari arah kegelapan itu ada berjalan sesosok anak ya, perlahan-lahan kan. Itu kan kebun itu banyak sampah daun kering itu, berjalan srek gitu kan, menyapu daun kering itu. Dan sebagai bapak dia hafal betul itu adalah postur tubuh Ririn, dan benar itu Ririn katanya, Rin kamu udah pulang nak katanya. Akhirnya bapaknya berlari menyambut Ririn, anak itu dipeluk dan digendong kan. Wah, heboh malam itu. Wah, Ririn ketemu. Cuman si Ririn ini belum bisa, dia masih kayak masih kosong, masih plonga-plongo gitu, ditanya belum masuk kan, belum bisa ngejawab apa-apa. Hingga akhirnya numpang bikin konten mbak, ini di rumah kosong bikinnya. Hingga akhirnya singkat cerita yang Mbak Ririn dibawa pulang, diberi makan dan macam-macam itu. Udah malam itu tidur, dan besok paginya baru Ririn itu bercerita bahwa malam itu dia bermain berteman. Nah, teman-temannya pas waktu itu kan dia ditinggal oleh teman-temannya, dan dia nggak menemukan teman-temannya kan. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap, menurut dia adalah temannya kan, menangkap satu, kena nih katanya. Pas kamu jaga, dia membuka itulah, kok pas dibuka ini siapa katanya, dia menangkap sosok anak yang nggak dia kenal, cuman masih sepantaran sama dia. Dan anak itu tertawa, loh kamu siapa, dari mana? Aku anak sini gitu ya. Anak sini mana, aku nggak pernah ngeliat, ya rumahku di sana. Nah, terus teman-temanku kemana ya? Dan anak kecil yang dilihat Mbak Rin itu bilang, teman-teman udah pergi, udah pulang dari tadi, kamu ditinggal. Wah, kurang ajar. Ya udah, kamu masih mau main kan, kata anak itu pada Mbak Rin. Iya masih, aku belum ngantuk katanya. Ya udah, ayo main sama aku katanya. Kemana? Itu rumahku katanya. Nah, anak itu menunjuk ke pojokan yang tadinya gelap itu, isinya pohon-pohonan, itu jadi terang katanya. Di sana ada rumah-rumah juga. Akhirnya Mbak Rin ikut ke sana dan membaur di situ. Dan di situ ternyata banyak sekali anak-anak yang juga bermain yang Mbak Ririn sendiri nggak kenal. Tapi entah kenapa Mbak Ririn juga bermain asik di situ kan. Ya pokoknya dia di situ itu bermain hanya sama teman-temannya, ada perempuan, ada laki-laki sepantaran dia, dan permainannya pun hampir sama dengan yang dia lakukan, mulai dari gubak sodor, jamuran atau apa sama. Dan anak itu baik-baik semua. Dan di antara rumah-rumah itu Mbak Ririn melihat ya seperti biasa, ada orang tua lagi ngeteh di luar menikmati bulan purnama itu kan. Hingga akhirnya Mbak Ririn itu merasa udah sangat malam kan. Terus dia bilang sama anak itu, ini udah malam, aku mau pulang katanya. Oh ntar kamu, anaknya ntar kamu pulangnya nunggu dijemput bapak kamu aja, kan di situ jalanannya gelap kan. Bapakku masih lama jemputnya, bentar lagi ke situ. Nah, jadi dari pengalaman Mbak Ririn itu, dia merasa bermain hanya beberapa jam di situ, dan menurut feeling Mbak Ririn, dia hanya bermain sekitar 3 atau 4 jam di situ. Jadi sampai sekitar jam 2 pagi. Dan hingga akhirnya anak itu pun memberi kode, Rin, kamu dipanggil bapak kamu, suruh pulang, udah dijemput, besok main lagi deh katanya, udah malam. Dan akhirnya coba dengerin ya, Mbak Ririn mendengarkan dari arah suara tersebut, Ririn pulang nak, ini bapak nak katanya. Dia mendengar suara itu, ada suara bapak. Oh iya katanya, bapak di mana ya? Terus anak itu pun menunjukkan, kamu jalan aja ke arah sana, ntar bapak kamu udah di sana katanya. Oh iya ya wis, aku pulang dulu ya, udah malam. Iya Rin, pulang dulu, kapan-kapan main ke sini ya. Iya. Akhirnya Mbak Ririn berjalan menuju suara bapaknya tersebut. Dan baru beberapa langkah dia nengok ke belakang itu, ternyata di belakang itu kembali menjadi seperti kebun. Emang kebun sih, kebun yang gelap, dan sinar bulannya udah redup ya, nggak seterang tadi. Terus rumah-rumah itu udah nggak ada semua, mereka yang bermain dan keramaian itu nggak ada. Dan dia berjalan tuh
udah di kebun yang banyak sampah daunnya, daun-daun kering, srek. Nah, Mbak Ririn shocknya di situ hingga dia nggak bisa ngomong dan kaget kan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan bapaknya, dipeluk oleh bapaknya tersebut dan digendong pulang itu. Nah, itulah yang diceritakan Mbak Ririn. Menurut dia Mbak Ririn hanya sekitar 3 atau 4 jam bermain di tempat tersebut, tapi ternyata di dunia nyata itu Mbak Ririn udah 3 hari meninggalkan rumah, 3 malam lah hitungan kasarnya gitu. Tapi akhirnya hari itu selesai dan keisengan teman-temannya itu nggak pernah diceritakan. Saat itu nggak pernah diceritakan oleh teman-temannya yang udah kompakan itu, dan mereka bercerita kembali setelah mereka besar kan, udah puluhan tahun ya, mungkin mereka udah umur 25-an itu baru dibuka satu persatu lah, karena ngobrol ketawa-tawa udah mulai udah kondisi udah aman gitu kan. Baru mereka membuka kecurangan mereka tersebut, yang keisangan mereka tersebut yang menyebabkan Mbak Ririn hilang selama 3 hari tersebut. Ya, cerita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa ambil hikmah dari cerita tersebut, yaitu tentang keisengan yang membahayakan. Terima kasih bagi sobat dongeng malam semua yang udah menonton channel ini, yang udah like dan sudah subscribe. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dapat kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat semua yang punya pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali, bisa kirimkan video ya, bisa kirimkan ceritanya dalam format audio dan teks ke alamat ini, jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir acara, saya sertakan alamat emailnya. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.